Waalaikumsalam. Semua wilayah satu Jawa Tengah ada seorang janda yang diikuti seorang anak laki-laki dengan bentuk kemuliaan yang paling ikut masyarakat. Di Jawa Tengah, baru yang digunakan untuk anak nasi disebut sebagai kencing. Sebab anak laki-laki tersebut memiliki bentuk tubuh seperti kencing. Maka anak laki-laki tersebut pun dikenal dengan nama Joko Kencing. Meskipun anaknya memiliki bentuk tubuh seperti periuk atau kecil, akan tetapi sang ibu tidak pernah merasa malu atau menyesal memiliki anak laki-laki tersebut. Justru sebaliknya, sang ibu justru menyayangi sang anak dengan tulus. Ketika Joko Kencing masih kecil, Joko seperti anak-anak seusianya. Ia adalah seorang anak kecil dengan sifat nakal dan tentunya disukai oleh teman-teman sebayanya. Pada suatu hari, ketika ada pesta perkawinan yang berada di dekat desanya, Joko Kencing secara diam-diam menerima sebangun. Seorang ibu kemudian mencari dan mengunci pernikahan kecil tersebut dan menjadikan kecil tersebut sebagai tempat tidur serta tempat buah-buahan. Tanpa disadari bahwa kecil yang dilihat oleh sang ibu adalah suaminya, yaitu si Joko Kencing. Usai kondisi kecil tersebut juga penuh, Joko Kencing secara perlahan-lahan menggelincir keluar dapur. Melihat kejadian kecil tersebut bergerak, orang-orang di sekitar kemudian berteriak ajaib. Lalu mereka semua berebutan untuk memiliki kecil ajaib tersebut. Joko Kencing ia diperebutan kemudian menggelincir semakin cepat dan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, Joko Kencing lantas langsung menemui sang ibu. Ibunya merasa terheran-heran karena melihat Joko Kencing membawa kue serta buah yang sangat banyak. Joko Kencing pun menceritakan tentang kejadian yang baru saja ia alami. Seluruh kue yang ia bawa pulang bukanlah hasil pencurian, tetapi pemberian dari ibu-ibu dalam sebuah pesta pernikahan. Dia mendapatkan kue-kue itu karena kecil dengan penampilan yang tidak digunakan untuk menyimpan kue, digunakan untuk memasak nasi. Tahun demi tahun berlalu, Joko Kencing akhirnya tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Akan tetapi bentuk tubuhnya masih tidak berubah dan masih memiliki postur tubuh seperti kecil. Pada suatu hari, Joko Kencing ingin mengutarakan keinginannya. Ada juga bahwa dia ingin segera menikah. Sang ibu pun merasa kebingungan. Siapa wanita yang ingin menikah dengan laki-laki yang memiliki bentuk tubuh seperti kecil? Ibu Joko Kencing kemudian semakin kebingungan ketika Joko Kencing mengungkapkan bahwa ia hanya bersedia menikah apabila sang wanita adalah putri raja saja. Ibu Joko Kencing kemudian memberi nasihat kepada anak laki-laki semasa wayangnya bahwa mereka adalah orang miskin dan untuk ibu Joko Kencing yang tidak umum bahkan hendak seperti sebuah penduduk. Dengan perkataan sang ibu, Joko Kencing tidak berkecil hati. Ia justru semakin berbesar dan gigi untuk dilakukan pada seorang putri raja. Pada akhirnya datanglah hari yang telah ditunggu untuk bagi Joko Kencing dan sang ibu untuk menghadap pada raja. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki seorang putri di antara kaki dunia. Lalu di mana lagi, ibu Joko Kencing menyampaikan untuk melamar salah satu dari raja tersebut. Raja yang mendengar ungkapan Joko Kencing pun terkejut. Akan tetapi dengan bijaksana, sang raja menanyakan jawaban dari lamaran Joko Kencing pada ketiga putrinya. Dewi Katil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati pun memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dewi Katil secara terang-terangan
karena bentuk tubuhnya yaitu anak desa yang hidup miskin. Kemudian Dewi Mawar menjawab lamaran dengan nada angkuh bahwa ia ingin menikah dengan seorang putra mahkota dengan para Kumawan. Lalu ketika kalian mengatakan ternyata yang dibagi mengatakan bahwa kita berbeda menerima lamaran dari dengan berdoa dari hati mengatakan dan itu dia benar. Saya tidak pernah untuk mengerti benar dan dia memberikan kepada perusahaan pribadi. Agar bahagia ini kemudian dikatakan agar dijual sendiri. Akhirnya, lagi dan berpikir melakukan pernikahan yang dan mereka dapat hidup dengan bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaan tersebut terganggu oleh kebutuhan serta jenuh yang dilontarkan oleh kedua kakak lagi pada tembok kendil. Seluruh ejekan tersebut diterima oleh laki dengan segala sikap sabarnya. Pada suatu hari, sang raja yang bijaksana mengadakan lomba ketangkasan. Akan tetapi, Joko Kendil tidak mengikuti perlombaan tersebut dikarenakan dia jatuh sakit. Karena ketidakhadiran Joko Kendil, laki itu harus duduk sendirian. Dan para penonton yang melihat lomba tersebut fokus pada kehadiran yang datang dari luar negeri dengan keahlian dan ketangkasannya masing-masing. Ketika para penonton sedang fokus menyaksikan para pangeran, lalu seorang pangeran dengan para sahabat dengan gagah perkasa memasuki arena dan membuat penonton bersama. Pangeran tersebut menggunakan pakaian kerajaan bergelap dengan menunjuk dan perkasa. Dari Kendil dan Dewi Mawar yang melihat sosok pangeran tersebut mengaku terpesona. Kedua putri raja tersebut mulai berupaya menarik perhatian sang kesatria. Dengan dirikan matanya ke arah Dewi Lati, Dari Kendil dan Dewi Mawar pun langsung mengambil sang adik yang terlihat itu sendirian tanpa didampingi sang suami, Joko Kendil. Dikarenakan Dewi Lati tidak tahan dengan perkataan jahat dan kebenaran kedua kakaknya, Dewi Lati kemudian memutuskan untuk meninggalkan arena perlombaan dan pergi menuju pamannya. Sang Dewi Lati kemudian menghancurkan sebuah kendil yang ada di kamarnya, sebab dia merasa selalu mendapatkan hinaan karena kendil tersebut. Setelah kendil tersebut hancur, lalu muncullah seorang kesatria tampan yang memiliki paras dan tubuh persis seperti kesatria yang ada di arena perlombaan. Dewi Lati yang melihat sosok pangeran tersebut terkaget. Ia kemudian menanyakan siapa dan keberadaan dari sang kesatria tampan tersebut. Rupanya kesatria tampan tersebut adalah Joko Kendil dengan tubuh berbentuk kendil dan mungil. Karena kehendak para dewa, tubuhnya yang seperti kendil akan kembali seperti semula apabila ia menemukan seorang putri raja yang tulus serta bersedia menikah dengan dirinya. Lalu Dewi Lati pun merasa takjub mendengar kisah dari suaminya dan langsung bergegas memeluk suaminya. Sementara itu, Dewi Kendil dan Dewi Mawar akhirnya merasa malu dan iri atas keberuntungannya dan yang dibuatkan oleh sang adik. Dari cerita rakyat tentang Joko Kendil tersebut, pesan moral yang dapat diperoleh dari cerita ini adalah jangan melihat seseorang hanya dari penampilan luarnya saja, sebab orang yang memiliki rumah baik belum tentu memiliki perilaku dan hati yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki rupa buruk belum tentu memiliki sifat buruk juga. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.